Israel serang 15 masjid di tepi barat. Menteri Wakaf dan Urusan Agama Palestina, Hatem Al-Bakri mengatakan dalam sebuah pernyataan pasukan pendudukan Israel dan pemukim Yahudi sayap kanan telah menyerang 15 masjid semenjak awal tahun. Dilansir dari laman Middle East Monitor, Bakri menjelaskan bahwa pelanggaran tersebut datang sebagai bagian dari kebijakan penduduk. Hal ini bertujuan untuk membiarkan para pemukim melakukan agresi tanpa batasan yang dapat mendorong wilayah tersebut ke dalam perang agama. Pada 2021, otoritas Palestina mendokumentasikan serangan terhadap lebih dari 10 masjid di tepi barat. Hal itu terjadi di samping puluhan lainnya yang dihasilkan dari agresi Israel di jalur Gaza. Di samping itu, bulan lalu otoritas Palestina mengecam perluasan pemukiman ilegal Israel di wilayah tepi barat. Menurutnya, proyek tersebut akan semakin menyulitkan realisasi solusi dua negara. Kementerian Luar Negeri Palestina menyoroti proyek pembangunan pemukiman baru Israel di kota Sinjil yang terletak di utara Ramallah. Palestina kembali menekankan keleluasaan Israel memperluas pemukiman ilegal di tepi barat tidak lepas dari lemahnya respon internasional atas pelanggaran tersebut. Di sisi lain, Amerika Serikat juga memberikan perlindungan kepada Tel Aviv. Palestina menilai faktor tersebut bisa menutup pintu bagi solusi politik untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Empat masjid yang dialihfungsikan Israel jadi klub malam hingga arena judi. Ada 4 masjid yang telah dialihfungsikan otoritas Israel menjadi berbagai tempat hiburan mulai dari klub malam hingga arena judi. Masjid-masjid itu berada di wilayah yang dulunya dihuni masyarakat Muslim Palestina. Studi yang pernah dirilis Kalam Katib dalam Komite Tindak Lanjut Tinggi untuk Warga Arab Israel mengungkap alih fungsi tempat ibadah tersebut. Laporan penelitian Kotib dimulai dari sejarah tahun 1743, di mana kala itu penguasa Palestina era Ottoman, Zahir al-Umar al-Zaidani, membangun sebuah masjid atas namanya di kota utara Tiberias. Bangunan ibadah bernama Masjid Umari ini tetap menjadi magnet bagi jemaah hingga tahun 1948 ketika ditinggalkan setelah Nakba, istilah yang digunakan oleh orang Palestina untuk menggambarkan pembentukan negara Israel di atas reruntuhan Palestina. Salah satu landmark Tiberias, masjid yang juga dikenal sebagai Masjid Zaidani, ini dibangun dengan arsitektur Mameluk dengan kubah besar dan menara. Seperti kebanyakan orang Palestina, penduduk Tiberias telah melarikan diri ke Suriah dan Lebanon setelah Nakba, kata khotib kepada Anadolu Agency. Keluarga Zaidani bagaimanapun pindah ke kota Nazaret yang berdekatan. Khatib mengatakan keluarga Zaidani telah meminta pihak berwenang Israel untuk memberi mereka izin untuk merenovasi Masjid Umari. Namun pemerintah kota Tiberias menolak dengan alasan akan merenovasinya. Tetapi tidak ada yang terjadi. Bahkan sejak itu, masjid telah ditutup dengan otoritas Israel yang melarang jemaah dan pengunjung memasukinya. Menurut angka resmi Israel, ada sekitar 1,5 juta orang Palestina yang tinggal di Israel. Menurut penelitian Kotib dan riset lainnya, setidaknya ada 4 masjid yang telah dialihfungsikan oleh otoritas Israel. Berikut rinciannya. Masjid Al-Ahmar, menurut penelitian Kotib, masjid di kota utara Safed ini telah diubah menjadi gedung konser. 2. Masjid Al-Jadid. Penelitian Kotib mengungkap bahwa masjid di kota Kaisaria ini telah diubah menjadi bar atau klub malam. 3. Masjid Ain Haub. Masjid ini berada di Haifa, wilayah desa Palestina yang tidak diakui Israel. Pada tahun 1948, pasukan Israel mengusir lebih dari 650 warga Palestina dari Ain Haub. Beberapa tahun kemudian, masjid diubah menjadi restoran serta bar yang meniru model Cafe Voltaire di Zurich. Informasi ini diperkuat laporan penelitian Muhammad Abu Al-Khaija, seorang insinyur sipil pendiri Direktur Association of 40.
4. Masjid Al-Siksik. Masjid berlokasi di Java. Beberapa penelitian mengungkap bangunan utama masjid dialihfungsikan menjadi pabrik pembuatan alat-alat plastik, sedangkan lantai 2 menjadi klub dan arena judi untuk orang-orang Yahudi Bulgaria. Masjid Al-Siksik dibangun pada tahun 1880-an oleh keluarga Siksik Java yang terkemuka. Mahmud Zadbak dari keluarga tersebut menunjuk Haji Abd al-Qadir al-Siksik sebagai pendiri utama masjid. Masjid dibangun di atas tanah kebun keluarga Siksik di Jalan Java, Yerusalem. Masjid berhenti digunakan untuk beribadah pada tahun 1919. Pada tahun 1948, otoritas Israel mengalihfungsikan bangunan tersebut. Penyangkalan Israel. Israel membantah tuduhan menggunakan masjid untuk tujuan lain selain beribadah. Pada Oktober 2015, Kementerian Luar Negeri Israel mengatakan ada sekitar 400 masjid di Israel dan jumlah jemaah berlipat ganda 5 kali lipat selama 25 tahun terakhir. Kementerian mengatakan bahwa otoritas Israel mengalokasikan jutaan shekel untuk membangun tempat ibadah bagi umat Islam yang tinggal di Israel. Disebutkan bahwa pemerintah mendanai lebih dari 100 masjid membayar gaji para imam mereka. Khotib bagaimanapun menolak klaim Israel dengan mengatakan pemerintah Israel tidak pernah membangun masjid dalam sejarah negara itu. Semua masjid telah dibangun oleh orang-orang kami yang mengumpulkan sumbangan untuk membangun tempat ibadah mereka. Khatib melanjutkan bahwa tidak semua masjid terdaftar di otoritas agama Israel. Para imam masjid mendapatkan gaji mereka dari komite masjid yang mengumpulkan sumbangan untuk membayar kebutuhan masjid. Di samping itu, bulan lalu otoritas Palestina mengecam perluasan pemukiman ilegal Israel di wilayah tepi barat. Menurutnya, proyek tersebut akan semakin menyulitkan realisasi solusi dua negara. Kementerian Luar Negeri Palestina menyoroti proyek pembangunan pemukiman baru Israel di kota Sinjil yang terletak di utara Ramallah. Palestina kembali menekankan keleluasaan Israel memperluas pemukiman ilegal di tepi barat tidak lepas dari lemahnya respon internasional atas pelanggaran tersebut. Di sisi lain, Amerika Serikat juga memberikan pelindungan kepada Tel Aviv. Palestina menilai faktor tersebut bisa menutup pintu bagi solusi politik untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina.